Halo Nas, kembali lagi dengan video pembelajaran Ibu ya. Dimana kali ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Oke, apa sih hubungannya dengan energi? Sebenarnya fotosintesis ini adalah transformasi dari energi matahari ya. Jadi di sini penting kita mempelajari fotosintesis yang mana hasil dari transformasi dari perubahan energi untuk tumbuhan. Oke, jadi sumber energinya adalah dari matahari. Oke, langsung saja. Di sini yang akan kita pelajari untuk proses fotosintesis itu sendiri, yaitu konsep fotosintesis, proses fotosintesis, ya, reaksi terang dan reaksi gelapnya, serta percobaan fotosintesis dan faktor-faktor fotosintesis. Langsung aja. Kali ini yang kita pelajarin adalah yang pertama konsepnya dulu ya. Konsep dari fotosintesis itu sendiri. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu dulu pengertian dari fotosintesis itu sendiri. Apa sih fotosintesis ya? Nah, fotosintesis itu adalah untuk pembentukan karbohidrat dan oksigen dari karbon dioksida dan air. Dengan apa? Tentu dengan bantuan energi sinar matahari. Ini tadi yang Ibu bilang transformasi energi sinar matahari pada tumbuhan. Oke. Nah, dengan melalui serangkaian reaksi kimia, tentu dengan proses reaksi kimia maksudnya. Jadi, apa saja bahan yang diperlukan? Tentu bahan yang diperlukan adalah karbon dioksida dan air. Oke. Karbon dioksida itu penulisan kimianya adalah CO2. Ingat, duanya itu berada di bawah. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah air bahannya. Air penulisan kimianya adalah H2O ya. Jadi kalau penulisan seperti ini H2O itu maksudnya adalah air. Oke, ini penulisan kimianya. Di mana proses terjadi fotosintesis ini? Proses terjadi fotosintesis ini kebanyakan di daun. Kenapa? Karena daun memiliki kandungan jaringan kloroplast yang paling banyak. Oke, ada 2 jaringan kloroplast yang terdapat pada daun, ya. Nah, bisa nggak terjadi di tempat lain pada tumbuhan? Bisa, selama pada tumbuhan tersebut terdapat klorofil, ya, ada klorofil. Nah, kenapa Ibu bilang tadi banyak terjadi di daun proses fotosintesis? Karena pada daun terdapat banyak zat klorofilnya, zat hijau daunnya. Nah, pada bagian yang lain bisa nggak di batang yang lainnya, tangkai atau yang lain? Bisa terjadi selama di bagian tumbuhan tersebut terdapat klorofilnya. Ya, seperti tadi yang ada klorofilnya itu di daun, tangkai daun, batang juga ya. Nah, itu tadi. Nah, kemudian hasil yang diperoleh dari hasil fotosintesis ini apa sih? Nah, hasilnya adalah oksigen. Oksigen penulisan dari kimianya adalah O2 ya. Jadi ada penulisan seperti ini, O2 disimbolkan itu menyatakan oksigen. Oke, selain oksigen apa lagi yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Karbohidrat. Oke, C6, H12, O6. Itu penulisan dari kimianya. Oke. Nah, ini adalah konsep dari fotosintesis itu sendiri, bahannya apa, terjadinya di mana, dan hasilnya apa. Jadi kalau secara dibuat singkatnya seperti ini prosesnya. Ini H2O ini adalah airnya, karbohidrat dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil yang ada pada tumbuhan tersebut, kemudian menghasilkan ya ini tadi karbohidrat atau bisa di dalam karbohidrat itu ada kandungan glukosa dan oksigen. Oke. Nah, di sini kita akan pelajarin tempat fotosintesis. Tadi kan tempat terjadinya itu bisa di daun. Jadi
daun ini diambil bagiannya, beberapa bagian, kemudian dilihat dengan mikroskop. Oke, ternyata bagian-bagian di dalam daun tuh ini bentuknya. Nah, yang bagian dari sini ke sini itu epidermis atas namanya. Nah, yang ini kuning-kuning ini adalah kutikula. Oke, kemudian dari bagian ini sampai ke bagian ini itu jaringan palisade atau jaringan tiang namanya. Di bawah jaringan palisade atau tiang itu jaringan spons namanya. Nah, kemudian paling bawah lagi adalah epidermis bawah namanya. Oke, kalau yang terlihat seperti ini nih, yang warna pink ini semua lingkaran ini disebut dengan jaringan angkut. Karena di dalamnya ada xilem dan floem. Ini xilem dan ini floem. Yang kuning ini xilem dan ini floem. Jaringan pengangkut. Ya, daripada tumbuhan kan ada dua jaringan jenisnya, xilem dan floem. Kemudian, nah yang warna biru ini yang terlihat di sini, ya, itu stomata. Nih, stomata. Oke. Nah, di antara jaringan pada jaringan palisade dan spons ini, disinilah terdapatnya klorofil. Oke, kalau diperbesar lagi, jumlahnya ada terdapat tadi klorofil ya, atau kloroplast yang mengandung zat hijau daun ya. Kloroplast yang mengandung zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Nah, kalau diperbesar gini bagian-bagiannya. Nah, ini adalah membran luarnya. Nah, di dalamnya lagi ada membran dalam, dilapisin lagi. Oke. Nah, kemudian di lapisan ini, yang bagian ininya ya, yang bagian di sini itu membran peralihan. Di bawah lapisan membran luar ini ya. Nah, kemudian kalian lihat ini ada lempengan-lempengan. Oke. Nah, kalau satu lempengan ini seperti lempengan koin ya, itu namanya keping tilakoid. Nah, di keping-keping tilakoid ini dijadikan satu, itu namanya grana. Ya. Ketika ini kan kalau satu lempengan ini itu namanya keping tilakoid. Tetapi kalau ketika digabungkan ya, membentuk lempengan-lempengan sampai 5 sampai 10 seperti itu namanya disebut dengan grana. Ya, kumpulan dari tilakoid. Kemudian di dalamnya ini, di dalam setiap tilakoid ini yang kalian lihat ya, ada di dalamnya, itulah di dalamnya terdapat klorofil. Oke. Kemudian ruang kosong yang ada di antara grana ini itulah yang disebut dengan stroma. Nah, di dalamnya itu ada cairan kental. Ruang kosong di sini ini itu stroma. Jadi kalau dilihat lagi ya, bentuk gambarnya seperti ini nih. Ini grana ya. Kemudian yang lempengan-lempengan ini tilakoid. Kemudian ini membran dalam. Oke, ini membran luar. Nah, ini stroma. Ini di sini stroma. Nih, di antara rongga ini stroma. Oke, mungkin untuk fotosintesis kita belajarnya cukup sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, silakan boleh tanyakan di grup pembelajaran. Oke, sekian dari Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.